Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Ki Ageng Pengging bagian 1, atau kehidupan setelah kehancuran kejayaan Kerajaan Majapahit. Setelah kehancuran Majapahit pada tahun 1478 Masehi, maka berakhir pula kejayaan Majapahit. Berakhirnya masa kejayaan Majapahit ini bukanlah saat diperintah oleh Prabu Brawijaya VII seperti yang banyak diberitakan selama ini, namun saat di bawah pemerintahan Prabu Brawijaya V atau Prabu Brawijaya Pamungkas. Sebagai bukti, di bawah inilah nama raja-raja yang pernah memerintah Majapahit. 1. Raden Wijaya atau Brawijaya I atau Prabu Brawijaya I atau Sri Kertarajasa Jayawardhana pada tahun 1292 sampai 1309 Masehi. 2. Raden Kalagemet atau Prabu Jayanegara atau Sri Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. 3. Ratu Ayu Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. 4. Prabu Hayam Wuruk atau Sri Raja Sawardhana pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. 5. Prabu Wikramawardhana pada tahun 1389 sampai 1492 Masehi. Pada masa inilah terjadi perang Pargreg, di mana Adipati Brewirabumi atau Adipati Kepumartwet mengadakan pemberontakan ke Majapahit dan berhasil ditaklukkan oleh Joko Umbaran atau Raden Gajah atau Minak Jinggo. 6. Ratu Ayu Suhita atau Dewi Kencana Wungu pada tahun 1429 sampai 1447 Masehi, yang diperistri oleh Raden Parameswara atau Raden Damarwulan, atau yang lantas setelah menjadi suami Ratu Ayu Suhita memegang tampuk pemerintahan dengan gelar Brawijaya II atau Prabu Brawijaya II setelah berhasil mengalahkan Jaga Umbaran atau Raden Gajah atau Minak Jinggo, penguasa Blembangan. Pengambilan gelar ini demi mengukuhkan kedudukannya sebagai keturunan Raden Wijaya. 7. Prabu Kertawijaya atau Brawijaya III atau Prabu Brawijaya III pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi. 8. Prabu Raja Sawardhana atau Brawijaya IV atau Prabu Brawijaya IV pada tahun 1451 sampai 1453 Masehi. Dan yang kesembilan, Raden Kertabumi atau Brawijaya V atau Prabu Brawijaya V atau Prabu Brawijaya Pamungkas pada tahun 1453 sampai 1478 Masehi. Dalam masa pemerintahan beliau dibantu oleh saudaranya, yaitu Raden Purwawisesa sebagai Mahapatih pada tahun 1456 sampai 1466 Masehi, yang lantas digantikan oleh Raden Pandan Salas atau Bray Pandan Salas pada tahun 1466 sampai 1473 Masehi. Pada masa pemerintahan Raden Kertabumi inilah Majapahit diserang oleh pasukan Demak Bintoro, diperingati dengan Surya Sangkala, sirna ilang kertaning bumi. Semenjak kehancurannya, Majapahit
kini harus tunduk kepada Demak Bintoro. Majapahit menjadi negara kecil bagian dari Demak Bintoro. Tampuk pemerintahan Majapahit dipegang oleh seseorang yang ditunjuk langsung oleh Sultan Demak atau Raden Patah yang kini bergelar Sultan Syah Alam Akbar Cimbuningrat I. Dan Anda semua pasti akan terkejut bila saya ungkapkan bahwa pemegang tampuk pemerintahan Majapahit setelah Prabu Brawijaya V adalah Mak Huan, seorang berdarah Cina yang lantas bergelar Prabu Brawijaya VI. Seseorang berdarah Cina yang lantas bergelar Prabu Brawijaya VI. Dia memerintah di bawah kendali Demak Bintoro. Fenomena politik inilah yang memicu ketidakpuasan di kalangan bangsawan Majapahit. Para bangsawan yang sudah terkoyak-moyak harga dirinya setelah penyerangan Demak Bintoro kini harus kembali menelan pil pahit dengan dikukuhkannya Prabu Brawijaya VI yang nyata-nyata bukan keturunan Majapahit, bahkan berdarah Cina. Dan ketidakpuasan ini meledak juga. Raden Girindrawardhana yang banyak mendapat dukungan dari gerilyawan sisa-sisa laskar Majapahit lama berhasil menjebol Majapahit baru, boneka Demak Bintoro. Prabu Brawijaya VI atau Mak Huan tewas. Tahta Majapahit berhasil dikuasai oleh Raden Girindrawardhana. Dia memboyong segala tanda kebesaran Majapahit dari Trowulan ke Keling, Kediri. Di sana dia mengukuhkan diri sebagai Prabu Brawijaya VII dan memaklumatkan bahwa Majapahit yang berkedudukan di Kediri sekarang telah bebas dari dominasi Demak Bintoro. Mendengar kabar tersebut, pemerintahan Demak Bintoro tidak tinggal diam. Pasukan dalam jumlah besar dikirim ke Kediri. Peperangan kembali pecah dan lagi darah membanjiri bumi Pertiwi. Pasukan Demak yang dipimpin langsung oleh Sunan Kudus ini mendapat perlawanan dahsyat. Kediri sulit ditaklukkan. Begitu sulitnya menjebol Kediri, mengingatkan penyerangan Demak ke Trowulan kala itu. Namun perlahan pasukan Kediri berhasil ditundukkan. Prabu Brawijaya VII atau Raden Girindrawardhana gugur di medan laga. Hal inilah yang diekspos besar-besaran oleh kaum putihan, sehingga muncul pendapat bahwa Demak bukannya menghancurkan Majapahit, namun menyerang Raden Girindrawardhana yang lebih dahulu menghancurkan Majapahit. Padahal faktanya, baik penyerangan kepada Prabu Brawijaya V maupun Raden Girindrawardhana semuanya dilakukan oleh pasukan Demak Bintoro. Majapahit kembali di bawah kendali Demak Bintoro dan diangkatlah pejabat baru sebagai raja bawahan yang memegang tampuk pemerintahan Majapahit dengan gelar Prabu Brawijaya VIII. Majapahit semakin suram, pamornya semakin meredup. Masyarakat Jawa sudah tidak lagi memandang Majapahit boneka ini, dan pada pemerintahan Prabu Brawijaya IV, Majapahit benar-benar kolab, dan pada akhirnya Majapahit lantas masuk wilayah kekuasaan Kadipaten Terung, Sidoarjo, kurang lebih pada tahun 1500 Masehi. Pewaris tahta yang sah, Prabu Brawijaya V atau Raden Kertabumi mempunyai seorang permaisuri yang berasal dari negeri Campa atau Kamboja Selatan bernama Dewi Anarawati. Permaisuri beliau ini beragama Islam. Dia adalah adik ipar Syekh Ibrahim As-Samarkand yang terkenal di Jawa dengan nama Syekh Ibrahim Semorokondi, atau makamnya berada di Tuban sekarang. Dewi Anarawati ini adalah bibi dari Sunan Ampel atau Raden Ali Rahmat
atau Bong Suwiho, pendiri Dewan Wali Songo. Raden Ali Rahmat adalah putra Syekh Ibrahim Semorokondi. Raden Ali Rahmat juga adalah menantu Adipati Tuban, Adipati Wilwatikto. Adipati Wilwatikto mempunyai 2 orang putri yang sulung dinikahi oleh Raden Ali Rahmat atau Sunan Ampel dan kelak terkenal dengan sebutan Nyi Ageng Ampel. Sedangkan yang bungsu bernama Arya Tejo. Arya Tejo menggantikan kedudukan ayahandanya sebagai Adipati Tuban dengan gelar Adipati Arya Tejo. Adipati Arya Tejo inilah ayahanda Raden Shahid dan Dewi Rasawulan. Kelak Raden Shahid terkenal dengan sebutan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo tidak berminat menggantikan kedudukan ayahandanya sebagai seorang adipati. Tahta Tuban diserahkan kepada Raden Jokosupho, suami dari adiknya Dewi Rasawulan. Raden Jokosupho adalah keturunan empu Keraton Majapahit, yaitu Ki Piterang atau Ki Supo Mandrangi atau Pangeran Sedayu. Raden Jokosupho adalah arsitek keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten yang terkenal itu. Sesungguhnya keris Kiai Nogososro maupun Kiai Sabuk Inten adalah sebuah simbol semata. Nogososro berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Nogo Sahas Roro yang berarti 1000 naga. Ini melambangkan banyaknya kekuatan laten Majapahit yang masih memiliki kekuatan militer dan masih memiliki pengaruh besar di pelosok Nusantara. Sedangkan Sabuk Inten berarti ikat pinggang. Intan yang melambangkan para investor ekonomi lokal maupun mancanegara sebagai sumber keuangan yang sangat menentukan perputaran roda perekonomian negara. Raden Jokosupho bukan orang sembarangan. Ayahandanya Ki Piterang atau Ki Supo Mandrangi sangat berpengaruh dalam negeri Majapahit dan mancanegara waktu Majapahit masih berdiri. Kerajaannya sebagai penyedia persenjataan militer negara menjadikan Ki Piterang banyak memiliki relasi. Apabila Anda pernah dengar sebuah pedang kuno yang menjadi kebanggaan Dr. Sun Yat-sen, pendiri Taiwan yang bernama Pit Kang, sesungguhnya pedang tersebut adalah hasil tempaan Ki Piterang, sehingga namanya pun masih disebut Piterang walaupun dalam logat Cina pedang ini masih disimpan di Taiwan. Pedang tersebut adalah hadiah Raja Majapahit kepada Kaisar Tiongkok dan tidak tahu bagaimana ceritanya pedang kuno yang berasal dari Majapahit tersebut bisa dibawa lari oleh Dr. Sun Yat-sen ke Taiwan setelah Tiongkok berhasil dikuasai kaum komunis. Kebesaran nama Ki Piterang inilah menjadikan Raden Jokosupho sebagai anak laki-laki satu-satunya dari istri yang berasal dari Majapahit, atau seorang lagi istri Ki Piterang berasal dari Blambangan. Dari istri Blambangan ini beliau mempunyai seorang putra bernama Jokosuro yang meninggal sewaktu berusia belia. Praktis putra Ki Piterang tinggal Raden Jokosupho yang sangat disegani. Para sisa-sisa bangsawan Majapahit ini yang masih memiliki pengaruh dalam bidang ekonomi maupun militer dan masih banyak tersebar di beberapa pelosok Nusantara, serta yang disimbolkan dengan keris Kiai Nogososro, ditambah para investor asing yang disimbolkan dengan keris Kiai Sabuk Inten, sangat-sangat menghormati Raden Jokosupho. Kiai Sabuk Inten, sosok Jokosupho sangat dibutuhkan di pihak pemerintahan Demak Bintoro, ditambah kehadiran Sunan Kalijogo
yang juga sangat disegani oleh berbagai kalangan lintas agama di wilayah bekas Kerajaan Majapahit. Maka seolah-olah dua orang ini adalah kunci keberlangsungannya pemerintahan Demak Bintoro. Sunan Kalijogo demi mengingatkan Sultan Demak memerintahkan Raden Djoko Supo membuat dua buah keris, yaitu Kiai Nogososro dan Kiai Sapu Inten. Keduanya harus diserahkan kepada Sultan Demak sebagai benda simbolik untuk mengingatkan Sultan Demak bahwa tanpa dukungan sisa-sisa bangsawan Majapahit serta tanpa dipermudah masuknya investor mancanegara ke wilayah Demak Bintoro, dapat dipastikan Demak tidak akan berumur lama. Dengan bersatunya Kiai Nogososro dan Kiai Sapu Inten tersebut, bisa dipastikan Demak akan berdiri tegak sebagai kerajaan besar pengganti Majapahit. Sayangnya, pada perkembangan selanjutnya, kedua benda simbolik ini dianggap sangat-sangat keramat oleh masyarakat Jawa hingga sekarang, dan timbul kepercayaan pemerintahan akan kuat jika seorang penguasa memiliki Kiai Nogososro dan Kiai Sapu Inten sekaligus. Kiai Nogososro kembali pada Prabu Brawijaya V yang menikahi Putri Campa Dewi Anarawati. Dari pernikahan tersebut lahirlah 3 orang putra-putri yang sulung seorang putri, atau sampai sekarang saya belum tahu namanya, dan kemudian dinikahkan dengan Adipati Handayaningrat IV, penguasa wilayah Pengging, daerah sekitar Surakarta sekarang. Yang kedua, Raden Lempu Peteng, berkuasa di Madura, dan yang ketiga Raden Djoko Gugur. Kelak Raden Djoko Gugur inilah yang dikenal dengan nama Sunan Lawu, penguasa mistik Gunung Lawu. Keberadaannya di Gunung Lawu disalahpahami oleh warga sekitar sebagai Prabu Brawijaya V sendiri. Maklum, sosok raja pada masa itu hanya dikenal nama besarnya semata. Sosok aslinya bagi masyarakat pedesaan sama sekali tidak diketahui karena sulit bertemu langsung. Tidak ada media massa pada waktu itu seperti zaman sekarang, sehingga wajah Prabu Brawijaya V terbatas, hanya kalangan bangsawan saja yang bisa mengenalinya. Oleh karena itu, kehadiran Raden Djoko Gugur di lereng Gunung Lawu disalahpahami sebagai Prabu Brawijaya V bahkan sampai sekarang. Dan Prabu Brawijaya V tetap ada di Trowulan hingga beliau wafat. Prabu Brawijaya V tidak pernah kemana-mana semenjak dari Banyuwangi hingga jatuh sakit dan wafat. Beliau ada di Trowulan. Sunan Kalijogolah yang terus mendampingi beliau hingga kewafatan beliau. Dari pernikahan Adipati Handayaningrat IV dengan putri sulung Prabu Brawijaya V, lahirlah 2 orang putra. Pertama, Raden Kepu Kanigoro, dan yang kedua, Raden Kepu Kenongo. Raden Kepu Kanigoro lahir pada tahun 1472 Masehi. Menyusul setahun kemudian, Raden Kepu Kenongo lahir pada tahun 1473 Masehi. Jadi, sewaktu Majapahit dihancurkan oleh Demak Bintoro pada tahun 1478 Masehi, Raden Kepu Kanigoro masih berusia 6 tahun dan Raden Kepu Kenongo masih berusia 5 tahun. Menginjak usia 20 tahun, Raden Kepu Kanigoro pergi meninggalkan Pengging. Beliau memutuskan menjadi seorang vanaprasta atau pertapa dalam usia muda. Beliau melakukan pertapaan di daerah lereng Gunung Merapi, tempat di mana beliau pernah bertapa. Sekarang
yang terkenal dengan sebutan Desa Turgo, yang berasal dari gabungan dua suku kata Anggen Turrogo yang artinya menggembleng diri. Petilasan bekas beliau bertapa kini berubah menjadi makam yang banyak disiarahi oleh masyarakat Jawa. Padahal Raden Kepu Kanigoro beragama Siva Buddha dan apabila wafat tidak mungkin dikebumikan, namun dikremasi atau diaben. Sejujurnya, jenazah Raden Kepu Kanigoro hilang raib karena kekuatan tapa beratanya yang sangat keras, dan tempat yang dikenal sebagai makam Raden Kepu Kanigoro sekarang sebenarnya hanyalah salah satu bekas tempat beliau bersemedi. Putra bungsu Adipati Handayaningrat IV, yaitu Raden Kepu Kenongo, dalam usia 20 tahun, setahun semenjak kepergian kakaknya, harus kehilangan ramandanya. Adipati Handayaningrat IV wafat, dan seharusnya yang berhak menggantikan kedudukan beliau adalah Raden Kepu Kanigoro. Karena sang sulung telah pergi bertapa, maka si bungsu Raden Kepu Kenongo terpaksa menggantikannya, dan Raden Kepu Kenongo lantas dikenal dengan gelar Ki Ageng Pengging. Dalam usia relatif muda, Ki Ageng Pengging sangat terkenal kedalaman spiritualitasnya. Dalam garis keturunannya sebenarnya mengalir darah pewaris sah tahta Majapahit, karena nenek beliau yaitu Dewi Anarawati telah diangkat sebagai permaisuri. Sehingga jelas di sini manakala Prabu Brawijaya V kelak lengser ke Prabon atau wafat, yang berhak menggantikan seharusnya adalah putri sulung beliau yang dinikahkan dengan Adipati Handayaningrat IV. Otomatis apabila putri sulung istri Adipati Handayaningrat IV ini kelak lengser ke Prabon atau wafat, maka yang berhak menggantikan adalah putranya, yaitu Raden Kepu Kanigoro. Karena seperti telah diceritakan di atas, Raden Kepu Kanigoro tidak berminat kepada tahta, maka Raden Kepu Kenongo atau Ki Ageng Pengging yang berhak menggantikannya. Jika ditilik dari sini, sesungguhnya pewaris tahta Majapahit seharusnya Ki Ageng Pengging, bukan Raden Patah. Seluruh masyarakat Majapahit tahu akan hal ini, tahu siapa yang seharusnya berhak memegang tahta, sehingga diam-diam pengaruh keturunan Pengging masih terasa sangat besar di wilayah Demak Bintoro. Bagi pemerintahan Demak, keturunan Pengging adalah bahaya laten. Praktis, pemerintah Demak Bintoro secara diam-diam memasang pasukan mata-mata khusus di Pengging. Gerak-gerik Ki Ageng Pengging tak pernah lepas dari pengamatan Sultan Demak dan Dewan Wali Songo. Sesungguhnya jika Ki Ageng Pengging mau, dia bisa melakukan konsolidasi kekuatan sisa-sisa Majapahit. Tapi seperti sifat kakaknya, Ki Ageng Pengging sama sekali tidak mempunyai ambisi politik seperti itu. Malahan beliau lebih suka mendalami ilmu spiritualitas. Para prajurit Pengging sendiri sangat merasakan akan hal itu. Kegiatan pelatihan militer dirasa jauh berkurang semenjak Ki Ageng Pengging menggantikan ayahandanya. Malahan tempat-tempat suci lebih bergairah dan hidup semenjak beliau berkuasa. Ki Ageng Pengging tenggelam dalam spiritualitas. Setiap waktunya senantiasa beliau manfaatkan untuk peningkatan kesadaran atma. Pengging sangat damai, penuh nuansa religius. Namun hal itu tak berlangsung lama manakala Ki Ageng Pengging berkenalan dengan seorang ulama Islam yang dikenal berseberangan dengan Dewan Wali Songo, yaitu Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Pengging mulai memanas.
Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua dan kami akan melanjutkan ke bagian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.